Halo kader bangsa dimanapun Anda berada, saat ini saya Kanti Murdoko untuk Laman TV. Kita hari ini akan berbicara mengenai mispersepsi. Mengapa ini menjadi penting? Karena saya punya dua data yang perlu saya sebutkan kepada Anda semua sebagai kader bangsa, penentu ke arah mana bangsa ini akan berjalan. Yang pertama adalah hasil yang dikeluarkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Publikasinya adalah mengenai bagaimana kemampuan literasi bangsa-bangsa di seluruh dunia berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dan hasilnya, bangsa Indonesia ditempatkan sebagai negara paling tidak mampu membedakan mana yang fakta dan mana yang kemudian opini. Ini dikarenakan literasi kita yang sangat rendah. Oke, kita beralih ke data yang kedua. Tahun 2021 yang lalu Microsoft mengeluarkan data yang menempatkan warganet Indonesia sebagai warganet yang paling biadab dan paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Ini karena tingginya hoax, ujaran kebencian, penipuan, diskriminasi yang terus muncul dalam kehidupan digital masyarakat Indonesia. Kita bisa rasakan sebagai masyarakat Indonesia tentu setiap hari sudah selalu ada yang masuk ke dalam mungkin WhatsApp group kita, yang masuk ke dalam sosial media kita. Tapi ini masalah bagaimana kemudian kita bisa menjadi katalisator atau kita bisa menjadi salah satu yang punya kritikal tinggi. Tapi permasalahannya apakah seluruh masyarakat Indonesia punya hal tersebut? Kita akan bincang-bincang mengenai hal ini karena kita sudah mendekati Pilpres 2024. Muncul kembali bertebaran di mana-mana fitnah, hoax dan lain sebagainya, dan hari ini khusus berbicara mengenai mispersepsi umat Kristiani mengenai salah satu baca pres kita yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Untuk itu kita akan berbincang-bincang sudah di sebelah kanan saya Bapak Indra Karismiaji, pemerhati pendidikan. Apa kabar Pak Indra? Puji Tuhan, kabar baik Pak Tantri. Semoga selalu sehat. Itu yang paling penting Pak Indra, harus selalu sehat. Dan juga ada Pak Pendeta Syafar Supit, ini pemerhati sosial yang juga pembina Berani Satu bersama Anies Menuju Indonesia Satu. Sehat ya Pak Pendeta? Siap, sehat alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat alhamdulillah berarti ada kemajemukan dan ada kebinekaan Iya. kita. Dan juga ada Bang Norden Syukur. Ya. Ini adalah seorang aktivis muda Flores NTT, Ya, juga benar. bagian dari Laskar Aman, Angkatan Muda Anies Baswedan. Ya. Selalu aman, sehat, dan selalu bersyukurlah. Ini kalau saya bilang umat Kristiani berarti kalangan Kristen dan Katolik. Betul. Ini menjadi penting karena mispersepsi terus berdatangan dan kita harus ngobrol mengenai ini karena ini jadi isu yang sangat sensitif menjelang Pilpres 2024. Padahal kita tahu bahwa Indonesia adalah masalah keberagaman, masalah kita bisa saling menghargai dan masalah bagaimana kita bisa menuju Pilpres yang aman dan damai gitu. Nah, ini kan informasinya itu kan kalau kita berbicara mengenai sosok Anies Rashid Baswedan. Ya. Itu kan didukung oleh atau dekat dengan kelompok radikal Muslim. Ya. Ini yang beredar, beredarnya seperti Ya. itu. Kemudian ditakuti nanti akan mengubah NKRI. Padahal di awal tadi saya bicaranya kita kebinekaan, kita harus menuju Pilpres yang aman, tentram dan damai gitu. Ya. Nah bapak-bapak di sini kok senyum-senyum aja nih kayaknya. Ketika saya menyebutkan nama Anies Rashid Baswedan dan duduk di sini kok berdampingan. Ketika saya bilang Kristen dan Katolik kok tetap mendukung keberadaannya gitu. Sebetulnya apa sih dari mispersepsi ini yang bisa kemudian kita jabarkan hari ini? Mungkin dari yang paling muda dulu nih. Iya. Terima kasih Mbak Tantri. NTT itu kental loh Oh ya. dengan non-muslimnya. Betul. Ya. Dan informasi ini pun sangat kuat terjadi di NTT ya itu. Tetapi mesti kita melihat histori yang munculnya isu yang terus menerus menyudutkan Pak Anies Baswedan ini menurut saya semenjak gelaran Pilkada DKI gitu ya. Bahkan lebih parah saat itu Jakarta ini kalau Pak Anies Baswedan jadi akan menjadi seperti Suriah gitu ya, akan diubah. Nah, sebenarnya pasca Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta itu adalah jawaban terhadap kecurigaan ini, isu ini gitu. Ketakutan. Iya, ketakutan ini. Apakah Jakarta ini sudah seperti Suriah itu hari ini ya? Kenyataan hari ini semua kelompok umat beriman apapun agamanya dengan penuh kebahagiaan ya, tanpa ada rasa takut menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Itu terjadi di DKI Jakarta itu. 5 tahun Pak Anies memimpin di DKI Jakarta, saya ada di sini itu. Saya merasakan betul bagaimana Pak
Pak Anies Baswedan tidak mengelompok-kelompokkan masyarakatnya, warganya itu. Tidak juga memilih kasih perhatiannya, tapi semuanya dia perhatikan sebagai orang yang dia pimpin. Oke, nanti ngomong lagi di masyarakat. Itu kan Bang Oben di sini. Kalau Bang Oben di Flores NTT gimana nih nanti Pak Anies bagi presiden? Kan lebih besar lagi nih. Takut lagi nih masyarakat nih. Nah, teman-teman kami di NTT ya, pertama memang tidak merasakan, tidak pernah bertatap langsung, tidak merasakan langsung kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Mungkin informasi yang didapat hanya melalui media sosial ya, yang tingkat kebenarannya masih bisa diperdebatkan, masih bisa dipertanyakan gitu. Nah, perjuangan Anies Baswedan ya, karena NTT itu mayoritas Katolik, perjuangan Anies Baswedan untuk mengeluarkan izin mendirikan gereja Katolik di Jakarta ini mesti itu menjadi indikasi kuat itu ya, betapa Anies Baswedan ini mencintai keberagaman gitu. Kalau benar apa yang dikatakan bahwa DKI ini akan menjadi seperti Suriah akan diubah menjadi negara Islam, untuk apa Pak Anies Baswedan memperjuangkan izin membangun IMB ya, membangun gereja itu gitu. Nah, hal seperti ini memang mesti terus-menerus kita diskusikan, informasikan kepada kelompok-kelompok kami di NTT. Jadi ada data dan fakta yang ada, iya. Jadi kita bicara data dan fakta Betul. di sini. Oke. Tapi menarik ketika tadi Bang Norben menceritakan mengenai ketika Pak Anies menjadi gubernur, karena ada julukan Bapak politik identitas setelah itu, gitu. Nah ini saya mau beralih ke Pak Pendeta nih. Ini kan jadi menarik ya, Bapak politik identitas yang kemudian juga menghalalkan segala cara untuk bisa kemudian menjadi pemimpin, dianggap politisasi. Nah, apa persepsinya? Ya, Mbak Tantri, senang sekali boleh ada di sini, apalagi bersama-sama dengan tokoh-tokoh yang luar biasa ini. Dalam hemat kami ada beberapa hal yang tadi dimispersepsikan tentang Pak Anies, tapi saya bisa kelompokkan dalam 3 kelompok besar. Salah satu tadi intoleran, politik identitas, dan yang ketiga pinter berkata-kata tapi tidak pinter bekerja. Nah mungkin masih ada turunannya, tetapi ini diakumulasi di 3 hal ini. Nah terkait dengan intoleran, saya rasa itu sudah dibantah ketika Pak Anies bertugas selama 5 tahun. Dan itu seperti yang disampaikan oleh abang kita ini, bahwa tidak benar. Jadi beliau sangat akomodatif dengan semua agama. Beliau pergi ke semua gereja, wihara, kuil, dan banyak data yang bisa kita lihat. Dia meresmikan gereja Katolik, Protestan, Pantekosta, wihara, bahkan Hindu, tempat kremasi, bahkan Hindu Tamil juga dibuatkan tempat ibadah. Mendampingi kan, melihat langsung bahwa itu memang dilakukan oleh Pak Anies. Iya, melihat langsung. Ada beberapa yang kami lihat langsung. Itu jadi tidak betul. Bahkan di dalam satu kesempatan, karena karya Pak Anies itu sempat ada kelompok masyarakat yang menganugerahkan beliau sebagai Bapak Toleransi. Dan itu bukan tidak diatur, beliau tidak minta, tetapi spontanitas dianugerahkan kepada beliau. Jadi itu sudah terbantahkan. Yang kedua, politik identitas. Politik identitas itu kan muncul ketika 2016-2017, ketika beliau akan berkonsentrasi untuk DKI. Sebelum-sebelumnya itu tidak. Jadi aneh kok 2016-2017 baru muncul. Berarti pada dasarnya itu beliau bukan politik identitas. Dia seorang rektor dari universitas yang sangat nasionalis, universitas Muslim, tetapi moderat dan nasionalis. Dia juga dari latar belakang religius yang intelektual, jadi tidak mungkin dia memanfaatkan identitas untuk mempolitisir identitas itu. Tapi itu adalah mainan jualan politik maksudnya, ketika Pilgub 2016-17. Tetapi yang menarik begini, misalnya
itu kan dipersepsikan dengan ayat mayat ditaruh di Ya. masjid dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya sudah dibantah oleh Pak Anies pada waktu kick Andy double check. Jadi dia sudah sampaikan, ya sudah keluar. Memang Pak Anies punya boleh bilang kelebihan, tapi juga satu sisi agak sedikit kelemahan, yaitu dia tidak langsung spontanitas untuk mengcounter apa yang orang labelkan ke dia. Karena dia punya semacam pemikiran bahwa kita jangan jawab pernyataan dengan pernyataan, tapi jawablah dengan kenyataan. Jadi dia lebih banyak, misalnya kalau Tanti bilang ke Pak Anies ini bukan air putih, ini teh susu misalnya. Nah, Pak Anies nggak langsung bantah itu, tapi nanti dia bilang silakan Tanti rasa sendiri. Nah, coba dulu. Nah, jadi kenyataan yang membuktikan. Nah, demikian dengan politik identitas, ya. Jadi itu tidak benar juga, karena waktu misalnya ayat mayat itu dia sendiri sudah datang di lokasi itu, bahkan melarang dan menghimbau jangan dibuat itu, dan itu sebenarnya bukan dia. Bukan atas perintah dia juga. Jadi kalau orang bilang, oke, Pak Anies tidak setuju itu, tapi kenapa Pak Anies tidak mencegah? Bukan, dia sudah mencegah, tetapi itu tidak diberitakan. Oke, tapi itu menjadi menarik juga karena Pak Pendeta tadi mengatakan bahwa persepsinya kan Pak Anies pintar berkata-kata, tapi tidak pintar untuk berbuat gitu. Nah, kenapa tidak kemudian menggunakan pintar berkata-kata itu untuk meng-encounter misalnya gitu, atau untuk berkata lebih? Iya, jadi itu pun sudah terbantahkan dengan hasil-hasil karya yang ada. Dia mendapat sekitar 134 penghargaan dalam negeri dan luar negeri. Dia mendapat WTP 5 kali berturut-turut. Dalam pemerintahannya 5 tahun potong 2 tahun COVID yang tidak bisa ngapa-ngapain, praktis cuma 3 tahun, menghasilkan pembangunan yang luar biasa dan dunia mengakui itu. Misalnya integrasi transportasi dan macam-macam lah. Saya bisa cerita 1 malam dengan Tanti, nanti kita bisa ngopi-ngopi di sini kalau. Tadi kan itu adalah hal yang memang nyata dan ada datanya juga. Karena kan memang kita sekarang sedang berbicara mengenai mispersepsi dan bagaimana kita bisa membedakan antara opini, kenyataan dan juga data yang harus ada dan kita bicarakan. Dan yang berikut terakhir yaitu kalau orang bilang dia pintar berkata-kata, memang dia pintar berkata-kata karena dia seorang intelektual dan dia punya kedewasaan, dia punya stabil emosi yang bagus. Dan yang penting di sini dia berkata-kata karena ada gagasan. Nggak mungkin dia berkata-kata nggak ada yang mau dikatakan, gampangnya begitu. Dia speaker gitu ya. Jadi Tanti kan nggak mungkin Tanti berkata-kata kalau nggak ada gagasan, nanti ngawur ke sana kemari. Nah, Pak Anies dengan begitu rapi karena dia punya gagasan sehingga dia mampu berkata-kata, tapi dia kemudian mewujudkan kata-kata itu. Ini saya curiga nih, Pak Indra udah senyum-senyum terus dari tadi. Tapi mungkin ada yang ingin ditambahkan, dilontarkan, dicelotehkan atau apa Pak Indra? Senyumnya ini mengandung makna banyak ini soalnya. Ya, makasih Mbak Tantri. Saya mau mencoba menjelaskan sudut pandang Pak Anies memandang rakyat Indonesia yang mungkin kita umat Kristiani lebih paham. Kalau sekarang ini kan agak kurang paham karena tadi kan dituduhannya adalah di belakang Pak Anies ini adalah kaum radikal, kaum intoleran yang mau mengganti Indonesia menjadi seperti Suriah, menjadi khilafah. Itu kan persepsi yang muncul. Tapi saya mau menjelaskan dulu bagaimana cara pandang Pak Anies. Ini ceritanya. Ada seorang bapak punya 2 anak. Anak yang bungsu bandel banget. Sampai dia itu minta setengah harta si bapak udah diambil dulu padahal bapaknya masih hidup. Dia foya-foya tuh, ya kan? Karena masih muda, foya-foya. Anak yang hilang ini. Ini kalau pendeta ya. Kristiani pasti kenal cerita ini disebutkan oleh Pak Indra. Ini relevan. Itu. Lanjut. Ya. Jadi kita semua umat Kristiani tahu cerita itu. Iya. Terutama Pak Pendeta kan? Iya. Iya. Bukan hanya saya, hampir rata-rata umat Kristiani. Jadi cara pandang Pak Anies terhadap rakyat Indonesia nggak melihat, oh kamu bandel, kamu nggak saya anggap lagi sebagai anak.
Ya. Tapi justru kan di dalam Injil ditunjukkan kalau ayah justru menerima anak itu kembali, justru malah dipotongkan lembu yang paling gemuk, ya kan? Dikasih pakaian yang bagus. Yang sebetulnya kalau buat si anak sulung nggak adil. Kenapa saya yang nurut sama bapak, saya yang membantu bapak, tapi kok nggak pernah dipestakin? Ya. Jadi kita lihat kan bagaimana cara pandang Pak Anies. Cara pandang Pak Anies itu walaupun anaknya ada yang bandel, tetapi bukan berarti mereka kehilangan haknya sebagai anak Indonesia, sebagai rakyat yang juga harus dilindungi. Ya. Dan beliau juga punya cara. Ini contoh nyata. Kisah misalnya yang saya dengar langsung dari Pak Anies, Gereja Katolik Damai Kristus. Ya kan? Bagaimana masyarakat di sana menolak untuk tanda tangan persetujuan pembangunan gereja. Bisa dong Pak Anies mengatakan kalian adalah kaum intoleran, kalian adalah kaum radikal, kalian ini malah kalian saya usir dari sini. Bisa ditulis oleh gubernur, tapi memang dilakukan. Datang, duduk bareng, bicara, ya kan? Bicaranya juga Bapak Ibu, kita ini kan sebagai umat Muslim butuh ya tempat ibadah ya. Terus gimana perasaan Bapak Ibu kalau kita mau bangun tempat ibadah tapi kita dilarang oleh tetangga-tetangga kita? Jadi diajak berpikir, diajak berempati, dan akhirnya tanda tangan semua tuh. Nggak ada pakai kekuatan, nggak ada penggusuran, nggak ada intimidasi. Jadi justru Pak Anies ini mampu merangkul yang tadinya kita anggap perbedaan-perbedaan. Dan itu karena dia bisa berkata-kata toh. Dia punya gagasan. Dia punya narasi. Gagasan. Ada gagasan, kemudian dinarasikan. Ya. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan Pak Anies itu yang kita pelajari setiap hari dari Injil, dari Alkitab itu. Amin. Saya justru malah belajar kan dari beliau. Loh, ini implementasi nyata, ini bukan berkata-kata kan. Ini menarik. Apakah karena itu kemudian Pak Anies ini dibaptis dengan nama Yohanes? Ini ada kan? Ada yang keluar pernyataan bahwa Anies Baswedan sudah dibaptis dengan nama Yohanes. Yohanes itu Dan itu main-main bagian loh dari ya. politik identitas kan, gitu, mau menggait suara umat Kristen ini dipolitisasi jadi dibaptis. Kalau itu saya bisa jelaskan. Ini hati-hati loh Pak Yohanes itu kan murid kesayangan Tuhan Yesus. Iya. Jadi itu sebenarnya adalah pemberian secara spontanitas dari suku atau masyarakat adat yang ada di Papua. Karena kebetulan waktu pemberian itu saya ada di situ. Jadi melihat langsung. Melihat langsung. Jadi itu diberikan oleh yang namanya Ondo Afi. Jadi di sana apa sih itu Pak? itu sebenarnya dalam momen kunjungan informal kepada salah satu keluarga yang ada rumah doa di situ. Nah, beliau setelah menyelesaikan beberapa agenda-agenda yang formal yang sudah teragendakan, beliau datang berkunjung. Ketika datang berkunjung ke situ, dia disambut oleh keluarga dan masyarakat adat dengan kepala sukunya yang disebut Ondo Afi. Nah, waktu beliau datang, ditaruhlah noken. Noken itu kayak tas asli Papua. Ditaruh apa itu yang makan-makan yang warna merah, sirih. Seolah-olah bahwa kami mau memasukkan aspirasi kami ke Pak Anies secara simbolis. Dan untuk terjadi kedekatan, diberikanlah nama Yohanes kepada Pak Anies. Jadi yang saya ingin tekankan kepada kita semua, bahkan umat Kristiani dan Katolik yang ada, itu bukanlah nama baptisan. Saya pendeta, saya tahu kalau baptis itu mesti apa. Itu mesti prosesnya panjang. Kalau di gereja Protestan ya, ada belajarnya, ada kemudian mesti ada ritualnya dan ada. Nah itu tidak ada ritual apa-apa, tidak ada. Itu Pak Anies cuma datang saja dan kemudian secara spontan. Jadi kalau itu diledek-ledekin, itu tanpa sengaja kita meledekin adat Papua. Iya, betul. Dan itu kan tidak pantas lah kita sebagai sesama warga bangsa
meledekin Ngakunya aku Pancasila. ngaku Pancasila, tapi menghina adat sesama kita. dan kemudian mendramatisir sesuatu yang tidak betul. Nah, tapi itu jadi menarik ketika mengatakan mendramatisir dan lain sebagainya. Jangan-jangan karena tadi kembali lagi ke Pak Pendeta atau mungkin juga nanti Bang Oben dan Pak Indra bisa menambahkan. Karena Pak Anies juga terkesan diam saja, membiarkan gitu loh. Jadi membuat keuntungan pihak lain untuk mencampur adukan, menambahkan bumbu-bumbu gitu, membuat ini menjadi lebih besar lagi gitu. Kenapa Pak Anies tidak kemudian langsung pada saat itu juga misalnya memanfaatkan momen itu untuk mengklarifikasi dengan kalimat-kalimat indahnya gitu? Mungkin ada opini dari Bang Norman dulu. Tadi kan udah dijelaskan gitu ya, Pak Indra, Pak Anies tidak mau membenturkan pernyataan langsung dengan pernyataan gitu. Itu kata kunci cara Pak Anies merespon sesuatu itu. Ya, itu Pak Anies lebih menjawab semua tuduhan atau pernyataan dari luar yang tidak benar itu dengan tindakan nyata gitu. Lalu kalau mau buat pertanyaan terbalik, mengklarifikasi sesuatu itu kan juga mau mengatakan itu sebuah kebenaran terjadi di pihak Pak Aniesnya. Kalau dia harus klarifikasi itu, ya kan? Lalu saya mendengar langsung dari Pak Anies banyak hal yang dia lakukan, termasuk mungkin yang terjadi di Papua itu tidak diangkat secara lurus ya ke media gitu ya itu. Tetapi menurut Pak Anies hal-hal yang tersimpan, tersembunyi kebenarannya pada waktunya akan tersingkap, muncul gitu ke permukaan gitu. Nah, kalau kita lihat pemberian nama yang nama baptis itu kan, ya dengan sendirinya itu kan sebenarnya begitu dengan sukarela orang menjelaskan itu bahwa ini pemberian bukan pembaptisan gitu. Dan saya yakin Pak Anies sadar betul kalau persepsi ini muncul dari orang Kristiani, Pak Anies tahu betul bahwa orang Kristiani lebih tahu dari siapapun bagaimana proses pembaptisan itu dilakukan itu. Sehingga ya kalau pendapat saya Pak Anies tidak perlu mengklarifikasi itu. Mengklarifikasi sama dengan mengakui sesuatu itu menjadi benar gitu. Harus diklarifikasi itu. Menurut saya itu karena tidak ada satu pelanggaran yang terjadi di sana sehingga ya tidak perlu diklarifikasi. Jadi itu semacam pernyataan yang ngawur. Iya. Pak Anies nggak mau ikut-ikutan ngawur. Oh ya nanti justru akan membias gitu ya. Ya, kalau dari saya sih Pak Anies itu bukan tipe orang yang suka pencitraan. Jadi buat beliau itu nggak penting orang mau memandang beliau seperti apa, bahkan beliau beberapa kali menyampaikan ke saya, kalau beliau mau dihina seperti apapun, beliau nggak akan pernah mau melaporkan penghinanya ke pihak berwajib. Jadi beliau justru tadi kan ingin mengguyupkan. Jadi bisa kita bayangkan nggak, kalau di 2017, hari-hari Pak Anies sibuk untuk membersihkan namanya. tidak akan ada tadi reward yang banyak tadi seperti yang disebutkan Pak Pendeta. Kita nggak akan punya gereja-gereja yang dibangun yang sudah puluhan tahun nggak keluar IMB-nya. Kita nggak punya kota yang begitu indah, ya kan? JPO-nya sekarang betul-betul sangat keren, ya kan? Punya taman ekopark yang juara berkali-kali tingkat internasional. Punya lapangan Ingup, punya stadion JIS, punya banyak hal yang beliau lakukan daripada ngurusin namanya bagus. Itu kan pilihan. Itu. Dan itu justru yang membuat Pak Anies beda dengan yang lainnya. Beliau nggak penting namanya, tapi yang penting adalah karyanya. Karena beliau dipercaya bukan untuk namanya baik, tapi untuk berbakti pada rakyat, untuk mengabdi pada rakyat, untuk berbuat banyak kepada rakyat. Bagaimana masyarakat di kampung akuarium yang digusur, yang betul-betul bahkan
nggak dianggap kayak manusia karena KTP-nya diambil, nggak bisa sekolah. Beliau menghidupkan lagi harapan mereka dengan membangun kampung akuarium. Kampung Tanah Merah diberikan IMB supaya orang bisa berusaha. Air masuk. Ya kan? Air masuk ini. Itu karya-karya beliau yang beliau pilih daripada membersihkan namanya. Oke. Habis waktu, habis energi. Iya, Oke. buat apa? Dan belum tentu juga orang-orang itu akan terus berubah pikirannya. Orang sekarang udah kelihatan hasil karyanya masih aja yang diangkat itu hal-hal yang Lebih ke persepsi iya, gitu ya. yang persepsi yang Iya, bukan iya. fakta. Jadi lebih baik kita bersaing secara karya, lebih baik nanti karya kita yang berbicara daripada persepsi yang terus digaungkan tapi kemudian kosong, gitu kan, tong kosong yang nyaring bunyinya gitu. Oke, ini berarti saya harus letakkan nih kertas saya karena dari apa yang dijawab oleh bapak-bapak ini semua memang adalah pendukung, berarti pendukung dari Pak Anies Baswedan untuk presiden di 2024. Saya hilangkan semua tadi pertanyaan-pertanyaan saya di awal, berarti saya ingin tanya secara pribadi. Pak Indra, Pak Pendeta dan juga Bang Oben, kenapa sih? Kenapa kok harus mendukung dengan sangat keberadaan Anies Baswedan ini? Kalau tadi jawabannya kan menjadi jawaban-jawaban yang sangat positif, tapi kan kita ngomong berdasarkan data dan kenyataan yang ada gitu. Tapi kan saya ingin tahu apa sih ide dan gagasannya untuk dukungan ini sebetulnya gitu. Mungkin Bang Oben dulu. Ya, Indonesia saat ini sedang menyongsong tahun emas kemerdekaannya ya, gitu. Menurut saya, Anies Baswedan adalah orang yang tepat untuk mengantar Indonesia ke masa emasnya, dengan kapasitasnya sebagai pendidik, ya, yang tidak saja diakui di dalam negeri, gitu ya, kapasitas intelektualitasnya Pak Anies Baswedan, tapi juga di luar negeri. Itu alasan pertama. Kita butuh orang yang berpendidikan, gitu, ya. Itu sehingga harapan saya ke depan entah di eksekutif maupun di legislatif memang harus orang berpendidikan. Tapi gitu. ini tanpa menegasikan calon yang lain. Tidak, semuanya tidak. kan pendidikan, Ya, karena kan mesti saya punya alasan Ya, pribadi ya. ya, gitu. Itu melihat rekam jejak pendidikan Pak Anies itu buat saya udah orang ini tepat gitu ya. Dengan harapan saya satu, pendidikan di Indonesia kemudian nanti jauh lebih baik ya. Walaupun di sini sebenarnya ada tokoh pendidikannya ya. Tapi saya cukup prihatin saat ini pendidik. Saya ngikut terus informasi bagaimana perkembangan pendidikan kita gitu ya di Terutama Indonesia. di NTT, kalau Ya, mewakili apalagi NTT, saya. ya. Saya kan di wilayah NTT kan masuk 3T ya, daerah yang itu. Termasuk pendidikannya perlu sentuhan yang luar biasa. Dulu ada program Pak Anies ya, kalau kita masih ingat baik-baik ya. Program Indonesia Mengajar itu. NTT pun dapat orang-orangnya Pak Anies itu ya. Iya, itu saya ingat itu angkatan saya itu. Indonesia Mengajar. Memori indah itu soal. Betul. Itu poin pertama bahwa Pak Anies ini adalah tokoh intelektual yang luar biasa yang tidak diragukan lagi kapasitas intelektualitasnya. Yang kedua, melihat bagaimana dia memimpin, membawa DKI ini khususnya dalam hal keberagaman. Pak Anies ini yang saya baca bahwa kebetulan saya Katolik ya, Katolik. Paus Fransiskus selalu mendorong umatnya untuk terus membuka ruang dialog gitu, menjadi jembatan gitu ya untuk perdamaian bagi semua orang yang secara agamanya berbeda itu. Nah, saya melihat sosok Anies Baswedan melakukan itu, selalu membuka ruang dialog itu. Dia tidak membeda-bedakan itu. Semua orang diperhatikan oleh Pak Anies itu. Ya kalau kemudian persepsinya, wah dia lebih memperhatikan sana ya, itu saya pikir perlu diluruskan cara berpikirnya itu. Program Pak Anies di DKI ini kok semua sama rata kok untuk semua agama gitu. Nanti pendeta mungkin yang bersentuhan langsung dengan program-programnya bisa menambahkan itu. Nah itu ya mungkin untuk teman-teman NTT gitu harus sadar betul itu bagaimana dia membumikan gagasan Paus Fransiskus ini gitu. Membangun jembatan, membangun ruang dialog itu. Indonesia konteksnya itu sangat tepat gitu untuk membangun ruang dialog itu. Karena keberagaman yang ada di Indonesia ini itu. Nah, Pak Anies Baswedan
melakukan itu. Itu alasan saya gitu. Oke. Bang Obed, ini kalau kita tadi Berbicara mengenai teman-teman di NTT. mispersepsi saat ini yang paling kuat beredar di kalangan teman-teman di NTT, terutama mungkin kan mayoritas Katolik. Ya, betul. Apa mispersepsi yang paling kuat? Yang paling kuat adalah bertolak dari Pilgub DKI Jakarta ya. Nah, tetap Bapak Anies Baswedan ini dianggap pemain politik identitas. Itu yang Masih terus ada. masih terus Nah, ada. bagaimana kemudian nanti? Abang dan teman-teman berusaha meyakinkan. Maksudnya apa yang bisa kemudian kita terangkan nih ke teman-teman di NTT bahwa itu tidak benar gitu, yang paling nomor satu berarti. Ya, pertama sesungguhnya ya yang kita jelaskan hari ini adalah karena ini kan adalah kontestasi politik ya. Ini kontestasi politik, kita mulai menerangkan pertama Pak Anies Baswedan siap menyongsong 2024 ini tidak berdiri sendiri. Ada partai pendukungnya. Yang notabene-nya juga ada tokoh-tokoh NTT yang ada di sana itu. Itu satu. Di partai-partai itu juga ada yang lebih paham agama itu. Agama apapun itu. Nah, itu yang kita perlu jelaskan kepada mereka. Bahwa Anies Baswedan tidak berdiri sendiri. Tidak juga hanya berdiri dengan kelompok yang dianggap sebagai radikal itu. Tapi perlu saya jelaskan. Radikal itu baik sesungguhnya loh. Cuma di Indonesia aja dalam konteks politik Indonesia radikal itu jadi jelek artinya. Radikal itu radix kata bahasa Latinnya, akar. Orang yang agamanya mengakar itu baik gitu. Ya, cuman persepsi ini kemudian jadi buruk kata ini, diksi ini kan dalam konteks politik Indonesia itu, radikal ini gitu. Sebenarnya radix itu orang yang agamanya mengakar gitu, radix kan akar gitu. Nah, perlu benar-benar dipahami oleh orang-orang di daerah khusus di NTT bahwa Anies Baswedan tidak berdiri sendiri. Ada partai politik yang mengusungnya, yang kemudian akan mengontrol sepak terjang ketika dia dipercayakan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua ada DPR, ya kan, legislatif. Yang notabene ada dari NTT yang Kristen dan Katolik juga itu, ya. Makanya ada persepsi negara ini akan diubah menjadi negara itu tidak akan terjadi, ya. Itu. Apakah teman-teman yang dari partai politik yang mendukung Pak Anies Baswedan membiarkan itu terjadi? Teman-teman di legislatif membiarkan. Nah, itu yang perlu terus-menerus kita jelaskan. Lalu yang paling sentral pendekatannya juga itu ya lewat lembaga gereja, itu. Kami tidak pernah berhenti terus membangun komunikasi dengan orang-orang gereja. Masyarakat NTT tumbuh tidak bisa terlepas dari gereja gitu, termasuk juga pendidikannya itu. Pengaruh gereja itu sangat besar itu. Keberhasilan pendekatan kami lewat gereja itu akan mempermudah atau setidaknya gitu mengubah persepsi orang-orang NTT terhadap Anies Baswedan. Nah, itu juga yang terjadi di Sumatera Utara, Pak Pendeta, karena kan Pak Pendeta ini kan memang Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, mohon maaf, ya. Sulawesi Utara. Penting ada utaranya. Ini saya jadi bergeser ke Sumatera, Sulawesi Utara maksudnya. Di sana kan sebetulnya mispersepsinya kuat juga. Apakah sama atau ada hal yang berbeda juga? Banyak kesamaannya. Banyak kesamaannya. Jadi persepsi negatif yang karena digenjot dan dibombardir oleh medsos, oleh berita-berita yang tidak bertanggung jawab, hanya membentuk opini yang sebenarnya keliru. Tapi kembali ke kenapa mendukung. Kalau saya bukan sekedar mendukung, tapi menikmati apa yang Pak Anies sudah lakukan. Begini, ada ungkapan bahwa setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Jadi kita berterima kasih untuk pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Para proklamator, presiden-presiden yang sudah sempat memimpin bangsa ini, tentu ada bagus-bagusnya yang mereka lakukan. Tidak mungkinlah kalau jadi pemimpin lantas jelek semua gitu. Nah, kita patut berterima kasih. Tetapi memang ada masanya di mana mesti ada pergantian dong. Mesti ada perubahan. Perubahan itu kan tidak selalu konotasi bahwa yang sebelumnya keliru. Jadi untuk lebih peningkatan kepada hal yang lebih baik ya butuh perubahan. Nah, kalau tanya pribadi saya kenapa mendukung Pak Anies, ya menurut saya bahwa untuk masa ini ya Pak Anies lah orangnya. Nah, alasannya begini, karena problematika bangsa ini kan tidak sama sejak waktu dari kemerdekaan sampai dengan saat ini. Nah, kita mesti mencari orang yang pada masa ini.
Nah, dalam kajian, jadi kami juga mengkaji pemimpin-pemimpin. Nah, kami melihat bahwa ya memang tadi latar belakang intelektual, religiusitas, pengalaman luar negeri dan lain sebagainya. Ya kami rasa Pak Anies lah yang cocok untuk memimpin masa sekarang ini dengan persaingan yang luar biasa, persaingan global. Pak Anies nggak kalah-kalah kalau untuk persaingan global, kita nggak malu-maluin lah gitu. Karena dia punya kapasitas untuk itu. Dan dia punya gagasan untuk membangun. Dia seorang visioner. Visioner ya mungkin kan seorang yang mampu melihat the finish building. Nah, finish building itu berangkat dari cita-cita kemerdekaan kan, yaitu menghadirkan keadilan dan kesetaraan. Bung Karno bilang kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Jadi belum sampai pada cita-cita. Orang baru kok pakai torang ini, orang nado ini. Tidak apa, kan kebaya. Warna Indonesia itu, Pak. Ya. Warna Indonesia. So bersemangat begitu kadang-kadang. Nah, jadi presiden-presiden ini menapaki itu jembatan itu, tetapi ketika mewujudkan cita-cita, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, ya butuh pemimpin yang visioner. Dan saya merasa Pak Anies mengetahui itu. Dan kita punya harapan untuk dia mewujudkan cita-cita proklamasi ini. Yang ketiga, yang terakhir, saya melihat dia seorang pemimpin yang tulus. Jadi visioner dan tulus. Nah, ini saya kira menjadi modal. Di Alkitab masih sama dengan Katolik, Alkitab kita. Yaitu Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, saya ada testimoni tentang praktek-praktek Pak Anies, di mana dalam kepemimpinannya, dia tidak semata-mata sebagai seorang birokrat saja yang dilayani semua, sampai kaos kaki dilayani, mobil, segala macam. Enggak. Tapi dia memang turun. Tadi Mas Indra bilang, dia berdialog. Dia melakukan hal-hal yang sifatnya humanis, yang agak yang membekas terus ke saya akan cepat-cepat kasih tahu, yaitu gereja di Lubang Buaya itu, gereja Katolik 24 tahun, Kalvari atau apa itu? Kalvari. Itu tidak dapat izin. Ketika Pak Anies dapat izin, Uskup datang resmikan. Ke belakang sedikit ada GPIB Pelita, 40 tahun nggak dapat izin. Ya, kan? Oh, udah berapa gubernur itu? Itu 40 tahun seperti masanya Yesus dia putar-putar di Putar, dan seperti bangsa Israel terputar-putar di padang gurun, baru masuk Kanaan ini. Ya, udah tepat kali. 40 tahun. Bagaimana penyelesaiannya, Tantri? Jadi ketika akan diresmikan ada surat protes hari ini. Nah, jadi Pak Anies panggil semua, bagaimana ini? Kita mau resmikan besok, ada protes. Sebagai seorang gubernur dia bisa gunakan kekuasaan yang kekuatan yang protes tingkat RT. Dia boleh perintah aja ke wali kota, beresin Satpol PP. Pokoknya saya mau mesti diresmikan. Udah, dia punya kekuatan, dia punya duit, dia punya jaringan, bisa. Tapi dia tidak lakukan itu. Itu yang saya bilang dia melayani. Jadi dari selesai gereja Katolik, kami pergi sholat bersama-sama dengan orang yang protes itu. Yang adalah tokoh masyarakat situ yang kayaknya dia RT juga situ. Pak Anies datang dengan begitu rendah hati, dia ikut sholat sama-sama. Sesudah itu dia berdialog. Dan singkat cerita, terjalinlah hubungan-hubungan itu. Yang tadinya disharmonis, akhirnya jadi harmonis. Dan akhirnya, ya itu jemaat GPIB sudah tunggu dari jam 10. Karena prosesnya, akhirnya ya kira-kira jam 3, jam 4 kami balik lagi. Tadinya pikir, oh udah nggak jadi nih. Tapi ternyata jadi melalui mentalitas melayaninya Pak Anies ini, yang humanis, dan dia lakukan pendekatan, dan akhirnya diresmikanlah, diberilah IMB gereja itu, dan sekarang gereja itu sudah dibangun, kayaknya udah selesai juga. Itu pendeta, majelis semua menangis. Dan saya pun ikut menangis juga waktu itu. Jadi sebetulnya banyak sekali meresmikan gereja-gereja yang sudah lama, dan itu tidak banyak juga kemudian diungkapkan, gitu ya. Itu hal-hal yang sebetulnya perlu diangkat kembali, apa yang sudah dilakukan oleh
seorang Anies Rashid Baswedan gitu kan. Tapi menjadi pendukung itu kan pendukung di era sekarang ini nih untuk 2024 di tengah segala macam tadi ada yang dikatakan intoleransi, politik identitas dan lain sebagainya, itu kan ada hujatan pasti ke Bang Norben, ke Pak Pendeta, ke Pak Indra gitu ya. Tuh, sudah biasa katanya. Bahkan Pak Indra ini tadi ngomong sama saya sih pemerhati pendidikan, tapi kan beliau juga juru bicara. Ya Pak Indra, juru bicara lain lagi nih kan, bukan cuma masalah hujatan, tapi ini kan masalah juga berhadapan langsung dengan yang menghujat loh Pak, gitu loh. Tidak kemudian mungkin Pak Pendeta ataupun juga Bang Oben kita masih mungkin melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Ini kalau juru bicara kan memang mewakili beliau gitu Pak. Ya karena saya yang penting kan berpegang pada kalimat yang mau ikut aku harus menyangkal diri dan memanggul salib. Waduh. Jadi kita harus milih jalan yang manggul salib, jangan jalan yang enak gitu. Jalan yang sulit malah ya Jalan Pak yang ya? sulit kan gitu. Tapi ini satu hal yang masyarakat pemirsa Laman TV harus tahu, ada perbedaan mendasar cara Pak Anies membangun dengan cara pejabat lain membangun. Pejabat lain filosofinya selalu yang dibangun adalah benda. Jadi bangun jalan tol, Yang terlihat bangun gitu ya kereta Pak ya? cepat, bangun gedung, bangun patung, bangun, fokusnya ke benda. Oke. Pak Anies yang dibangun adalah manusia. Makanya kalau Anda, saya kebetulan sudah ngomong langsung dengan warga Kampung Akuarium. Mereka itu nggak merasa dibangunkan building, mereka nggak merasa dibangunkan house, tapi yang dibangun adalah home. Jadi rasa tempat mereka hidup, itu yang membedakan. Kenapa Pak Anies banyak membangun taman-taman? Dan rasanya beda dengan gubernur yang dulu kan juga banyak bangun taman. Tapi yang dibangun adalah tamannya, bendanya. Yang Pak Anies bangun adalah ruang ketiga. Kan filosofinya berbeda. Jadi rumah sebagai ruang pertama, tempat kerja sebagai ruang kedua, dan ini taman ini sebagai ruang ketiga untuk sosial hidup bersosial, untuk healing, untuk kumpul bareng. Kayak di luar negeri kan orang seperti itu, berinteraksi. Makanya rumputnya sekarang nggak ada di Jakarta, nggak ada yang dilarang menginjak rumput. Justru rumput itu yang harus diinjak. Jadi itu perbedaan mendasar yang kenapa saya sangat mendukung, karena ini yang dibutuhkan. Jadi agak beda kalau yang dibangun adalah benda, ya kan, sering nggak kena dengan kebutuhan manusia. Tapi kalau yang dibangun adalah manusia. Saya juga bicara langsung dengan beberapa tokoh lingkungan ya. Saya baru paham kenapa Pak Anies itu membangun jalur sepeda. Kan kita mikir ya cuma buat orang naik sepeda kan? Ternyata enggak, karena beliau itu punya data bagaimana buruknya udara di DKI Jakarta. Dan itu penyebab utamanya adalah dari kendaraan bermotor. Bisa lihat kan bedanya kan gitu. Jadi karena datanya beliau ingin melindungi warganya supaya sehat. Jadi bukan cuma sekedar saya mau bikin jalur sepeda buat yang pencinta sepeda, bukan. Tapi supaya bergeser, ya kan? Cara orang ini. Kemudian kenapa beliau membangun Jaklingko, ya kan? Integrasi transportasi. Dan itu ngambil dari Manggarai loh. Kata lingkonya itu kan yang sekarang diganti lagi jadi mikrotrans nih kan gitu kan. Jadi nggak paham sebetulnya konsep itu. Itu kembali yang dibangun manusia. Nah itu kenapa saya pribadi sangat mendukung ini, dan yang paling penting adalah tadi Pak Anies tidak membeda-bedakan. Ini pendukung saya, ini relawan saya. Jadi itu yang harus saya prioritaskan. Enggak. Semua rakyatnya itu betul-betul dirangkul dan diberikan keadilan sosial. Ya kalau kita mau jujur, benar nggak Pak Pendeta? 2017 umat Kristiani mayoritas pasti nggak milih Pak Anies. Iya. Benar nggak? Kalau kita mau jujur ya. Ini kita ngomongin data loh ya Pak ya. Oke, gitu. secara data. Kok dia mau bangun gereja? Kalau beliau mau berpikir umat Kristiani dulu nggak dukung saya. Jadi mendingan saya bangun masjid dong, mendingan kan
kalau mau cara berpikirnya Lebih fair begitu, gitu ya, Pak ya? bisa. Tapi beliau malah bangun masjid, malah bangun gereja yang sudah 40 tahun nggak terbangun kan gitu. Terus satu lagi sebelum lupa, ikon kekristenan di Jakarta bahkan Indonesia yaitu GPIB Immanuel, mungkin banyak yang tidak tahu. Itu dibangun 1831, Willem Kerk dulu, gereja tertua. Sejak saat itu tidak pernah dijamah. Ketika Pak Anies terjadilah renovasi dengan anggaran 26,8 miliar untuk membangun, merenovasi GPIB Immanuel, tamannya diperbaiki, dikasih lift untuk orang tua. Dan kesaksian pendeta, lebih banyak orang datang beribadah akhirnya. Dan di bawah kepemimpinan beliau kan nggak ada gesekan berbasis agama, sama sekali. 5 tahun. Bayangin loh, hanya di era Pak Anies ada yang namanya Christmas Carol. Ya. Dan nggak ada yang protes, nggak ada yang bilang kristenisasi, nggak ada satupun suara itu. Tapi di ujung-ujung Jakarta, saat Natal kita bisa dengar Christmas Carol. Ada perayaan Paskah, mencari telur Paskah di lapangan Banteng. Nggak ada juga nggak ada yang protes juga yang bilang kristenisasi. Kan berarti di bawah kepemimpinan beliau justru rakyat ini dipersatukan. Bukan dikotak-kotakan, bukan dipecah belah. Itu yang kenapa Indonesia butuh Anies Baswedan. Dan kalau Anies Baswedan tidak menjadi presiden, bangsa ini yang rugi. Oke. Kita kasih tepuk tangan ya, juru bicaranya Anies Rashid Baswedan. Oke, tapi apa berarti pesan yang bisa kita sampaikan gitu ya melalui laman TV ini tentang mispersepsi umat Kristiani terhadap Anies Rashid Baswedan gitu, yang mungkin bisa insight dari bapak-bapak semua yang memang sudah berkecimpung dengan Pak Anies, tahu seperti apa track recordnya Pak Anies, tapi juga bisa melihat ke depan ini loh yang dibutuhkan oleh Indonesia sebetulnya gitu. Mungkin dari Pak Pendeta dulu. Pertama, saya kira ini anggap saja semacam dorongan dan himbauan untuk semua yang nonton. Jangan serta-merta menelan berita medsos. Marilah cerdas di dalam bermedia sosial. Sebab media sosial harusnya menjadi sarana untuk memberitakan kebaikan, kebenaran, dan lain sebagainya, tapi kemudian lebih banyak sudah menjadi sarana gosip, bahkan yang lebih parah lagi dengan adanya pileg-pileg dan pilpres dimanfaatkan untuk hal-hal yang mendiskreditkan satu dengan yang lain. Nah, himbawan kami sebagai anggap saja pemerhati sosial rohaniawan di sini, ya umat, marilah kita berhati-hati. Dan jangan cepat percaya, lakukanlah cek dan cross check untuk media sosial. Ini media sosial ini kan yang bikin kemudian persepsi-persepsi itu terjadi dan miss. Jadi itu saya kira. Yang kedua, marilah kita menghilangkan rasa kepahitan, kebencian. Kita kan bisa berrivalitas di pemilu-pemilu, tetapi ketika siapa yang menang, kita pakailah pandangan iman Kristiani bahwa pemerintahan itu tidak ada yang bukan dari Tuhan. Pemerintahan itu dari Tuhan. Bahwa memang tahun 2017 kita mengharapkan si A menang, tetapi pada realita si B yang menang, ya kita terima itu sebagai anugerah Tuhan. Jangan terus simpan kepahitan ini gitu. Nah, karena kepahitan inilah yang tidak, istilah sekarang, move on. Luka batin. Makanya perlu healing. Perlu healing. Healingnya ke tebet ekopark. Buatan Pak Anies. Ya, itu yang kemudian membawa-bawa terus. Mari kita lebih dewasa. Oke, kita boleh suka tidak suka, tetapi realita yang terjadi ya kita terima. Kita pun juga kalau Pak Anies jadi, syukur alhamdulillah, puji Tuhan. Kalaupun enggak, ya saya kira terima juga toh. Kita mendukung. Siapa yang sudah jalan Tuhan. Nah, itu kira-kira dua hal yang bisa saya diperhatikan. Dari saya mungkin pesan untuk pemirsa Laman TV. Pertama, perbanyak narasi gitu, sehingga bisa menyongsong
Pesta Demokrasi 2024 itu dengan lebih dewasa, dengan lebih sukacita gitu ya. Ini pesta ya, jangan bermusuhan, tapi harus penuh kegembiraan. Ini pesta ya, gitu. Silaturahmi tetap dibangun, gitu. Dengan banyak narasi, maka sudut pandang kita terhadap calon-calon ini akan lebih komprehensif, lebih lengkap gitu. Sehingga kita tidak menjadi agen-agen hoax gitu. Itu yang paling penting. Bahayanya itu kalau kita semua mau melibatkan diri menjadi agen hoax itu. Sehingga ya demokrasi kita, pesta demokrasi kita dari 2024 akan menjadi luka baru bagi masyarakat Indonesia, menjadi menjadi ruang yang bisa memisahkan kita itu ya. Sehingga ya paling penting itu lihat Pesta 2024 ini sebagai suatu yang bersifat sukacita, maka sambutlah dengan penuh persaudaraan. Beda pilihan itu, ya itu udah secara alami adalah ya, berbeda itu dalam satu keluarga bahkan berbeda pilihannya itu. Itu tetap menjaga persaudaraan, silaturahmi, ya walaupun berbeda pilihan. Itu sih yang, ya. Kita berbeda-beda, toh kita satu juga. Pak Indra? Saya akan mengutip kata bijak dari seorang tokoh dunia namanya Nelson Mandela. Beliau mengatakan, dalam berpolitik, pilihanmu harus menunjukkan harapanmu, Ya. bukan menunjukkan ketakutanmu. Jadi nggak ada gunanya kita memilih cuma karena, wah takut nanti nggak boleh ke gereja lagi. Wah nanti Indonesia akan jadi Suriah. Jangan itu yang menjadi dasar pilihan, tapi harapan. Apa yang mau kalian inginkan, bagaimana Indonesia di masa yang akan datang. Dan kami-kami ini yang duduk di sini, ini perwakilan umat Kristiani. Ada yang Kristen, ada yang Katolik, yang menunjukkan kalau pendukung Pak Anies itu bukan hanya dari satu kelompok, hanya dari satu golongan saya, tapi memang semua, kita ini Indonesia. Dan satu hal yang mau saya luruskan ya, sering orang itu menuduh kami ini dibayar, kami ini ditawari jabatan, ya. Ini. Pak Anies itu adalah baca pres yang paling miskin dari semuanya. Ya kan? Gubernur yang paling miskin dari semuanya. Beliau tidak dekat dengan oligarki, tidak dekat dengan kelompok yang memang berduit. Jadi memang kami ini menjadi pendukung Pak Anies ya karena kami memperjuangkan kebaikan, kami memperjuangkan harapan kami untuk punya Indonesia yang lebih guyup, lebih baik, lebih maju manusianya. Oke, Pak Indra terima kasih banyak, Pak Pendeta terima kasih banyak, Bang Robert juga terima kasih banyak. Perjuangan ini kan sebetulnya kita berjalan melangkah bersama-sama, tapi kan semoga harapannya ini kan untuk Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Jadi mari kita sama-sama menjadi masyarakat Indonesia yang cerdas, masyarakat Indonesia yang bisa memilih mana yang baik dan benar, punya critical thinking, sehingga kita bisa juga punya pemimpin-pemimpin yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sampai jumpa di Laman TV berikutnya.